Kita masuk ke sesi diskusi. Teman-teman yang tampil kelompok berapa? Kelompok 10, Bu. 9. Moderatornya Ajeng atau siapa? Leonardo. Oh, Leo. Leo siap, Leo siap. Saya aktifkan dulu. Share screen-nya udah aktif? Share screen-nya di saya, Bu. Udah saya aktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Leonardo dari kelompok 10 sebagai moderator untuk kelompok 9 dengan materi siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Saya akan menyampaikan terkait dengan tata cara tanya jawab pada waktu diskusi. Ketika presentator sudah selesai, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bisa langsung bertanya secara langsung dengan membuka mic, ataupun bisa melalui kolom chat apabila teman-teman terkendala sinyal. Pada diskusi kali ini akan dibuka 2 termin dengan masing-masing termin 3 penanya. Untuk itu saya persilakan pada teman-teman dari kelompok 9 untuk presentasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Leonardo atas waktunya. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rusi Fahmawati dengan NIM belakang 057, Cynthia Dewi Kusumaningrum dengan NIM belakang 064, Ajeng Astukairunisa saya sendiri dengan NIM belakang 145, dan Ibnu Kurniawan dengan NIM belakang 148. Yang pertama ada karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali ini berfokus pada akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik dan pembayaran kembali modal tersebut. Nah, siklus ini mencakup pembayaran utang dan dividen. Terdapat 4 karakteristik siklus perolehan dan pelunasan kembali modal mempengaruhi secara signifikan audit akun-akun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, relasi seringkali seperti yang sudah disinggung oleh Bu Hera tadi, obligasi ini jarang diterbitkan oleh kebanyakan perusahaan, tetapi jumlah suatu penerbitan sekalinya itu biasanya besar. Nah, nilai yang besar itu akan membuat auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca akan melakukan verifikasi pada setiap transaksi yang memengaruhi siklus dalam periode berjalan. Nah, jadwal audit dalam kebanyakan akun siklus ini memasukkan saldo awal pada setiap akun dan setiap transaksi yang terjadi sepanjang tahun dan saldo akhir. Lalu yang kedua, jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Nah, misalkan penghilangan atau salah dibukukan satu transaksi kewajiban tertentu, itu memiliki dampak yang material pada laporan keuangan. Hal ini akan mengakibatkan auditor memprioritaskan penekanan pada akun tersebut, terutama pada tujuan audit yang terkait dengan kelengkapan dan akurasi. Lalu yang ketiga, terdapat hubungan hukum antara entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen-dokumen kepemilikan serupa. Lalu yang keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Nah, dalam audit utang berbunga diharapkan sekaligus memverifikasi berbunga terkait dan hutang bunga dalam audit keseniman bunga dan utang bunga terkait. Hal ini juga berlaku atas modal dan pembayaran kembali modal. Nah, akun-akun dalam siklus ini tergantung pada jenis aktivitas bisnis perusahaan itu dan bagaimana
pendanaannya. Nah, seluruh perusahaan memiliki modal saham dan saldo laba, tetapi ada juga yang memiliki saham preferen, tambahan modal, ataupun saham treasury. Nah, karakteristik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mempengaruhi cara auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus. Nah, berikut ini merupakan akun-akun yang sering ditemukan. Yang pertama yaitu wesel bayar, lalu kontrak yang masih harus dibayar, hutang hipotek, hutang obligasi, beban bunga, beban yang masih harus dibayar, kas di bank, modal saham biasa, modal saham preferen, kelebihan modal disetor atas nilai pari atau par value, lalu modal yang disumbangkan, laba ditahan, pencadangan laba ditahan, saham treasury, dividen yang diumumkan, dividen yang terhutang, akun modal perusahaan perseorangan, akun modal perusahaan persekutuan. Lalu ada wesel bayar. Apa sih wesel bayar? Wesel bayar atau note payable adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya wesel bayar ini diterbitkan selama periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel ini diterbitkan untuk tujuan yang berbeda dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup sebagai aset seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Lalu untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak Ajeng. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Terdengar. Oke, baik, selanjutnya ada tujuan dilakukannya audit atas wesel bayar. Tujuan dari dilakukannya audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah yang pertama pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai, yang kedua transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Next. Selanjutnya terdapat 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Ketika wesel diperbarui, wesel itu harus menjadi subjek prosedur otorisasi yang sama seperti pada penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen hal tersebut mencakup dengan catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Pada saat yang sama, seseorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Next. Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tambahan juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena materialitas dari setiap transaksi. Next. Selanjutnya ada prosedur analitis. Dalam SA 520 yang membahas tentang prosedur analitis dijelaskan bahwa seorang auditor bertanggung jawab dalam melaksanakan prosedur analitis pada tahap akhir audit, karena hal ini akan membantu auditor ketika merumuskan suatu kesimpulan keseluruhan atas laporan keuangan. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi vessel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Next. Dan untuk vessel bayar dan akun bunga terkait. Prosedur analitis yang pertama yaitu menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan vessel bayar bulanan secara keseluruhan. Kemungkinan salah saji yang dapat terjadi adalah salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan vessel bayar yang beredar. Prosedur analitis yang kedua membandingkan setiap vessel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji yang dapat terjadi penghapusan atau salah saji vessel bayar. Prosedur yang analitis yang ketiga membandingkan total saldo vessel bayar, beban bunga dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji yang dapat terjadi salah saji beban bunga dan bunga akrual atau vessel bayar. Next. Pengujian atas rincian saldo. Titik awal yang normal bagi audit atas vessel bayar adalah schedule vessel bayar dan akrual dan bunga akrual yang diperoleh auditor dari klien. Jika ada sejumlah besar transaksi yang melibatkan vessel selama tahun tersebut, auditor lebih baik meminta klien untuk hanya menyiapkan schedule vessel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang menunjukkan deskripsi setiap vessel, saldo akhirnya, dan hutang bunga yang pada akhir tahun termasuk jaminan dan bunga. Kemudian dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting dalam vessel bayar adalah yang pertama kelengkapan, yaitu vessel bayar yang ada telah dicantumkan, yang kedua keakuratan, yaitu vessel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat. Tujuan tersebut sangat vital karena saldo salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu vessel dihilangkan atau tidak benar. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu jika pengendalian internal terhadap vessel bayar lemah, auditor mungkin perlu melaksanakan prosedur selanjutnya untuk menguji vessel bayar yang hilang. Selain tujuan yang berkaitan dengan saldo, 4 tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan juga merupakan hal yang penting bagi vessel bayar. Ketika auditor melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, bukti yang diperoleh akan membantu memenuhi tujuan penyajian dan pengungkapan vessel bayar. Next. Materi selanjutnya yaitu ekuitas pemilik. Yang pertama yaitu perbedaan utama antara audit ekuitas pemilik pada perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Pada perusahaan tertutup biasanya hanya terdiri atas sedikit pemegang saham sehingga terdapat sedikit transaksi selama tahun berjalan, dan perusahaan tertutup juga jarang membayar dividen sehingga auditor tidak banyak menghabiskan waktu untuk melakukan verifikasi atas ekuitas pemilik meskipun catatan perusahaan tetap harus diuji. Sedangkan pada perusahaan terbuka, verifikasi ekuitas pemilik lebih kompleks karena terdapat lebih banyak pemegang saham dan banyak perubahan individu pada individu pemegang saham. Pengujian verifikasi akun ekuitas pemilik untuk perusahaan terbuka meliputi yang pertama yaitu modal dan saham biasa, yang kedua agio saham, dan yang ketiga yaitu laba ditahan dan dividen terikat. Next. Tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik yang pertama yaitu dividen yang berkaitan telah mencukupi. Yang kedua, untuk mengetahui transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat
sesuai dengan keenam tujuan spesifik audit. Ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Next. Adapun beberapa pengendalian internal dan diutamakan oleh auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu otoritas transaksi yang tepat, yaitu transaksi material dan harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang kedua yaitu penyimpanan catatan secara independen dan agen transfer saham, yaitu perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal diharuskan menggunakan petugas catat bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Next. Selanjutnya yaitu audit model saham dan model di store. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh auditor ketika mengaudit model saham dan agio saham. Yang pertama yaitu transaksi model saham yang ada telah dicatat. Yang kedua, transaksi model saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Yang ketiga, model saham telah dicatat secara akurat. Dan yang keempat yaitu model saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak. Next. Untuk yang pertama yaitu transaksi modal saham yang ada telah dicatat, yaitu auditor mengonfirmasi apakah setiap transaksi modal saham telah terjadi serta keakuratan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dengan Recording in menentukan terlebih progress. dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Setelah auditor yakin bahwa jumlah saham yang sudah benar, nilai pari yang tercatat dalam akun modal dapat diverifikasi dengan mengalihkan jumlah saham dengan nilai pari saham. Saldo akhir akun agio saham merupakan suatu jumlah residu. Saldo ini diaudit dengan memverifikasi jumlah transaksi yang tercatat selama tahun tersebut dan menambahkannya dengan atau menguranginya dari saldo awal akun. Next. Kemudian yang keempat ada modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. Next. Selanjutnya adalah audit dividen. Penekanan dalam audit dividen diberikan pada transaksi dividen dan bukan pada saldo akhir. Namun jika ada utang dividen terjadi pengecualian. Keenam, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dividen dianggap relevan, akan tetapi umumnya dividen diaudit atas dasar 100%. Tujuan yang penting termasuk yang berkenaan dengan utang dividen, yaitu yang pertama, dividen yang dicatat memang terjadi. Yang kedua, dividen yang telah dicatat. Yang ketiga, dividen telah dicatat secara akurat. Yang keempat, dividen dibayar kepada pemegang saham. Yang kelima, utang dividen telah dicatat. Dan yang keenam, utang dividen telah dicatat secara akurat. Next. Selanjutnya adalah auditor dapat memverifikasi keterjadian bagi dividen yang tercatat pengeluaran kas. Recording in progress. Next. Untuk
bertahan. Pertama, audit analisis laba ditahan sepanjang berjalan. Schedule audit yang menunjukkan analisis yang biasanya merupakan bagian dari file permanen berisi deskripsi setiap transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Menyelesaikan audit atas pengkreditan ke laba ditahan bila laba bersih akun tersebut. Audit hanya perlu menelusuri ayat jurnal laba ditahan ke angka laba bersih pada laporan laba rugi. Setelah auditor yakin bahwa transaksi yang telah diklasifikasikan secara benar sebagai transaksi laba ditahan, maka selanjutnya adalah memutuskan apakah hal itu telah dicatat secara akurat. Bukti audit yang ditentukan akurat itu tergantung pada sifat transaksi ini. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih pada tim presentator kelompok 9. Selanjutnya, Bu Wira dan teman-teman, kita akan masuk pada sesi diskusi termin yang pertama. Oleh karena itu, saya buka termin pertama dengan 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya ataupun melalui kolom chat. Terima kasih. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Saudari Sherly Masanda dengan akhir 151. Pertanyaannya adalah, apabila suatu perusahaan melakukan akuisisi pada nilai buku saham sehingga AQIO atau dis-AQIO rupiah 0, apakah tetap akan dilakukan penyelidikan pada akun tersebut? Jika iya, apakah ada perbedaan teknis dengan perusahaan yang besar itu tidak sama dengan 0? Kemudian pertanyaan kedua dari Saudari Sustiana Rifkidania, terdapat hubungan hukum antara entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen-dokumen kepemilikan serupa. Nah, bagaimana sih hubungan tersebut dari dengan akhir 156? Apakah masih ada yang ingin bertanya, karena masih ada sisa 1 slot pertanyaan sebelum 2 pertanyaan tersebut dijawab oleh presentator. Kita tunggu satu lagi ya. Baik, Bu. Ya, teman-teman disilakan untuk menuliskan di kolom chat ya.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau belum mungkin ditutup aja Kalau dulu ya. ada, kalau tidak ada, taruhan satu saya tutup. Untuk teman-teman, untuk menunggu jawaban dari presentator. Terima kasih. Kita kasih waktu dulu ya untuk yang tim penampil untuk menjawab, dan juga teman-teman selain tim penampil, teman-teman boleh untuk cari jawabannya ya, membantu tim penampil. Ya, dipersilakan diskusi terlebih dahulu. Mohon maaf Leo, izin menjawab pertanyaan dari Sustiana. Ya, persilakan. Jadi dalam kan ada 4 karakteristik dari siklus perolehan dan pelunasan kembali modal. Nah, itu salah satunya yaitu terdapat hubungan hukum antara entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen-dokumen kepemilikan serupa. Nah, yang dimaksud itu dalam audit itu transaksi dan jumlah dalam siklus ini auditor itu harus hati-hati untuk memastikan apakah persyaratan itu sudah legal yang mempengaruhi laporan keuangan sudah dipenuhi dan sudah disajikan dengan wajar atau belum, serta sudah diungkapkan dalam laporan atau belum. Seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Ajeng boleh di-share screen lagi bagian yang hubungan hukum antara entitas, saya akan coba tambahkan di slide yang mana tuh tadi Jeng. Yang ini Bu. Bisa di slideshow ya. Oke, kasih slide. Teman sebentar ya, dengerin azan dulu. Kebetulan rumah saya dekat ini, dekat musola, bentar ya.
Ya, teman-teman, terkait dengan karakteristik daripada siklus akuisisi modal dan pembayaran untuk poin 1 cukup jelas ya. Memang kuantitas daripada atau mutasi daripada transaksi atas akuisisi itu sendiri atau atas penerbitan ekuitas, atas penerbitan liabilitas tidak lancar itu cukup sedikit ya. Hanya saja di sini jumlahnya sangat material. Karena kalau teman-teman tahu sendiri, mungkin teman-teman ada yang beli obligasi, contohnya obligasi negara aja gitu ya, itu satu lembarnya aja itu 1 juta ya, sekitar 1 juta teman-teman, 1 juta di penawaran awal. Nah kemudian batasan terkait dengan investasinya pun itu ada sendiri ya, maksudnya diatur sendiri apakah harus 50 lembar minimum dan lain sebagainya. Nah, jadi angkanya memang material dari sisi penerbit. Nah, kemudian di sini, kemudian kalau misalkan tadi terkait dengan poin nomor 2, tadi juga ada teman Ibnu atau siapa ya tadi yang laki-laki juga menyatakan bahwa di sini tuh harus ada ASRC terkait dengan kelengkapan ya, tujuan audit kelengkapan, karena ini tadi masuk kepada karakteristik nomor 2, jika tidak dimasukkan, jika tidak lengkap, maka jumlahnya akan material yang tidak atas yang tidak lengkap tersebut. Kemudian terkait dengan karakteristik nomor 3 yang tampil ini, terdapat hubungan hukum antara entitas usaha klien dan pemegang saham. Mungkin seperti ini ya yang dimaksud. Artinya nomor 3 memang ada legal form antara auditinya teman-teman sebagai penerbit dengan investornya, seperti itu, atau mungkin dalam hal ini si auditinya sebagai debitur, kemudian lawan transaksinya berarti kan kreditur ya teman-teman. Nah itu ada legal formnya, ada memang bentuk pengesahan secara hukum. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan utang piutang, maka ada yang namanya surat perjanjian utang piutangnya gitu, apakah dia nantinya masuk kepada kredit modal kerja, kredit investasi dan lain sebagainya. Pasti kalau misalkan perusahaan yang meminjam kepada kreditur bank manapun ya, itu pasti ada terlebih dahulu harus menandatangani adanya surat kesepakatan utang piutang ya, apapun jenis atau skema pembiayaannya, skema kreditnya itu pasti ada. Nah mungkin yang perlu diperhatikan di nomor 3, adapun saya pernah baca di salah satu literatur hukum ya, kalau misalkan perusahaan, mungkin teman-teman agak lebih berhati-hatinya dengan poin nomor 3 gini, kalau misalkan teman-teman sedang mengaudit nih, auditnya ternyata audit tahun pertama, dan audit tahun pertamanya pun ternyata atas perusahaan yang baru berdiri ya. Kadang-kala memang kita auditi di tahun pertama, tapi dia udah lama gitu, sudah lama berdirinya, karena satu dan lain hal dia mau switching ke AP-nya, kita ke bagian audit tahun pertama atas audit itu. Tapi kalau benar-benar dia baru pertama kali diaudit dan dia benar-benar baru berdiri gitu ya, mungkin secara hukum teman-teman harus pastikan dulu terkait dengan tanggal pengesahan dari kementerian atas beroperasinya, atas akta dari si perusahaan itu, diperbolehkannya itu kapan, di akta perseroannya itu, sehingga atas tanggal-tanggal transaksi kemudian si perusahaan ini ternyata ada kontrak utang piutang dan lain sebagainya, itu dilihat saja setelah tanggal pendirian, maka itu kan dianggap legal, dianggap sah. Itu yang saya baca dari literatur hukum. Itu. Nah, adapun ternyata ada yang diberikan klien, tapi ternyata itu kontraknya di bawah tanggal daripada pengesahan si perusahaan itu, nanti teman-teman sebagai auditor bisa melakukan pendalaman, penggalian informasi melalui inquiry.
Seperti itu. Kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Harusnya sih tidak ya, karena memang ya itu tadi gitu. Nanti berkontraknya benar-benar harus setelah ada pengesahan dari kementerian bahwa memang perusahaan itu sudah bisa beroperasi, sudah bisa memulai kegiatan dan aktivitas operasionalnya. Oke, selain itu atas karakteristik yang disampaikan oleh tim penyaji nomor 4, di sini terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen. Pada siklus akuisisi modal dan repayment ini ada kata-kata repayment ya teman-teman. Maka artinya adalah karena adanya utang, karena adanya penerbitan ekuitas, maka ada konsekuensi logis atas penerbitan utang tersebut, ada konsekuensi logis dari penerbitan ekuitas tersebut dengan cara apa? Dengan cara ya repayment itu. Artinya kalau misalkan audit teman-teman menerbitkan obligasi, berarti kewajiban dia apa sih? Selain membayar pokoknya, berarti kan dia membayar adanya bunga ya. Betul, adanya kupon yang dibayarkan secara reguler, entah itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Tadi yang Bank DKI yang Ibu tampilin berapa? 3 tahun sekali ya? 3 kali per tahun, 3 bulan. 1 tahun 3 kali. Iya, 1 tahun 3 kali. Seperti itu. Artinya ada yang rutin ya, seperti itu. Dan itu kalau dari sisi penerbitan obligasi. Nah, kalau dari sisi penerbitan ekuitas, teman-teman, kalau auditingnya teman-teman sebagai investi, berarti ya sebagai investi itu melakukan penerbitan saham, di sini berarti konsekuensinya auditingnya teman-teman akan membayar dividen. Seperti itu. Nah, dividen ini pun nanti pengecekannya itu teman-teman bisa lihat di RUPS ya, di mana RUPS itu merupakan deklarasi atau merupakan titik ini sebenarnya ya. Kalau misalkan sudah dideklarasikan di RUPS berarti ya sudah legal. Kalau sudah dideklarasikan di RUPS, audit teman-teman akan membayar sekian rupiah per lembar saham yang beredar, misalkan seperti itu, berarti itu sudah ada kewajibannya. Maka teman-teman sudah belajar juga di AKM-nya teman-teman ya, maka ada nanti teman-teman catat return earning pada dividen payable atas pendeklarasian dividen tunai yang memang disahkan pada rapat umum pemegang saham auditnya teman-teman. Nah, itu terkait dengan poin 1, 2, dan 3 yang merupakan karakteristik daripada siklus akuisisi modal dan repayment. Ada pertanyaan lagi mungkin atau ada teman-teman yang mau menambahkan terkait nomor 3 tadi? Ada yang minta lebih dijelaskan? Kalau tidak mungkin Leo bisa lanjut ke yang pertanyaan 2, Leo. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Ra untuk tambahannya. Informasinya sangat signifikan. Kemudian selanjutnya untuk presentator, bagaimana untuk jawaban atas pertanyaan Mbak Shirley, apakah sudah siap? Ajeng dan teman-teman udah siap jawab yang pertanyaan seperti itu.
pertanyaan dari Shirley. Bisa dijawab Ajeng dan teman-teman. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa sih. Mohon maaf karena tidak bisa on cam karena keterbatasan jaringan. Izin menjawab, mungkin mohon maaf bila nanti jawabannya kurang tepat. Mohon diluruskan Ibu Hera. Jadi menurut kelompok kami, sebentar. Tadi dari pertanyaan saudari Shirley terkait apabila suatu perusahaan melakukan akuisisi pada nilai buku saham sehingga agio atau disagio Rp0, apakah tetap akan dilakukan penyelidikan pada akun tersebut? Jika iya, apakah ada perbedaan teknis dengan perusahaan yang bersaldo tidak sama dengan Rp0? Menurut kelompok kami, berdasarkan dari PPT tadi dijelaskan ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh auditor ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Salah satunya yaitu transaksi modal saham itu yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Jadi apabila tidak disagio atau agio sahamnya itu berupa Rp0, maka tidak dicatat. Menurut kelompok kami seperti itu. Auditor untuk cara pencatatannya itu, auditor memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi modal saham secara tunai dengan mengkonfirmasi jumlahnya dengan agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang dicatat ke penerimaan kas. Apabila saldonya 0, mungkin tidak dicatat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk saudari Gusi, bagaimana saudari Shirley untuk jawaban tim penyaji? Terima kasih atas jawabannya, bisa saya terima. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberi komentar atau sanggahan terkait 2 pertanyaan ini dan jawaban dari tim penyaji? Oke, karena mungkin tidak ada sanggahan atau tanggapan atau komentar dari teman-teman, diskusi untuk termin 1 saya tutup. Untuk selanjutnya, saya akan buka termin 2. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi?
Kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan aja ya. Baik, oke, terima kasih teman-teman. Karena dirasa sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun berkomentar untuk diskusi kali ini, terdapat poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah verifikasi pada siklus ini, siklus periode berjalan, untuk melihat dan menghindari salah saji material yang sangat berpengaruh signifikan, kemudian terutama untuk beban bunga dan utang bunga. Kemudian ada juga pengendalian internal untuk otorisasinya, dan tadi juga sempat dijelaskan Bu Hera terkait pertanyaan Sustiana. Oke, sekian dari saya selaku moderator. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku, saya mohon maaf, dan juga mewakili dari kelompok presentator apabila terdapat kesalahan atau kurang berkenan dalam kajian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Leo. Kita kasih aplaus untuk tim penampil. Terima kasih ya Leo. Saya izin share screen ya teman-teman. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya hanya alokasi untuk sinkronnya 2 SKS aja ya. Jadi mungkin sekitar setengah jam lagi. Itu nanti ya kurang lebih setengah jam ya. Nanti sisanya mungkin terdapat penugasan yang nanti bisa teman-teman pelajari di waktu sesi tidak sinkron, yaitu kapan aja sih sebenarnya kalau PJJ kayak gini ya. Mungkin teman-teman ada beberapa satu dan lain hal yang tidak bisa, misalkan kita nggak bisa sinkron terus tatap muka full 3 SKS gitu 3 jam. Nanti sisanya bisa kita alokasikan dengan pemanfaatan GCR ataupun nanti penugasan pribadi teman-teman diminta baca sama dosennya, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi kita alokasikannya ke situ aja. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Oke, jadi saya mungkin akan menambahkan aja atau menekankan, nah ini juga tadi sudah dijelaskan, hanya sedikit penekanan aja terkait dengan tujuan pemeriksaan yang liabilitas jangka panjang terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama lagi-lagi selalu ditekankan tentang pengendalian internal terlebih dahulu. Mau kita ngaudit siklus apapun ya, pasti yang ditekankan terlebih dahulu adalah internal kontrol, karena tujuannya adalah untuk memberikan kesimpulan terkait dengan efektivitas pengendalian internal. Dalam hal ini adalah efektivitas penerbitan liabilitas jangka panjang. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Internal kontrol yang baik itu bisa dilihat daripada otorisasi atas liabilitas jangka panjang, penerbitan liabilitas jangka panjang, adapun misalkan pengajuan kredit-kredit yang sifatnya jangka panjang itu kan perlu diotorisasi oleh orang-orang tertentu aja, misalkan nggak bisa oleh staf bagian akuntansi, nggak bisa manajer keuangan, hanya bisa melalui misalkan yang spesimennya terdaftar di bank, misalkan direkturnya. Nah, itu harusnya sudah tertuang juga di dalam SOP dan kebijakan milik perusahaan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ya teman-teman, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan itu sudah dicatat seluruhnya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok penampil, ini juga merupakan tujuan yang penting ya daripada audit atas liabilitas jangka panjang per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Itu jadi di sini terkait dengan kelengkapan dicatat seluruhnya. Nah, kalau kelengkapan karena tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa memang salah satu karakteristik daripada siklus ini ya, daripada akun ini gitu, ini adalah memang tidak banyak nih transaksinya. Nah, di sini auditor sebenarnya
agak tertolong dari sisi tujuan atau asersi kelengkapan karena sedikit, bahkan kalau misalkan populasi transaksinya sedikit, auditor itu tidak perlu melakukan sampling teman-teman gitu, langsung saja memeriksa universe-nya, kita langsung periksa populasinya. Kalau kasusnya memang transaksinya, populasi transaksinya tidak banyak. Berbeda halnya dengan misalkan penjualan, apalagi penjualan yang perusahaan yang memang banyak ya, seperti barang dagang, barang kebutuhan pokok, kemudian di barang fashion misalkan kayak gitu, itu kan cukup banyak ya perputaran inventorinya. Nah itu diperlukan untuk prosedur-prosedur tertentu dilakukan sampling. Nah kemudian untuk poin tujuan nomor 3 teman-teman, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Di sini merupakan right and obligation, terutama obligation sih ya, karena ini adalah liabilitas, maka tadi ini tujuan audit ini masuk kepada karakteristik tadi yang disajikan Ajeng, kan poin 3 tadi karakteristik atas siklus ini ya, atas audit akun-akun ini itu kan ada 4 ya tadi. Nah ini masuknya ke yang nomor 3 itu terkait dengan bukti legal formnya gitu. Kalau ada legal form maka kita sebagai auditor itu kan sudah yakin gitu, udah yakin bahwa memang ini memang benar-benar kewajiban perusahaan. Dilihat dari mana, kemudian prosedurnya apa untuk menjawab nomor 3 ini. Nomor 3 ini bisa kita lakukan inspection atau kita langsung periksa dokumen terkait dengan utang piutang, dokumen terkait dengan pinjaman yang ada, seperti itu. Kemudian masuk kepada tujuan pemeriksaan nomor 4 teman-teman, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Nah terkait dengan ternyata ada penjaminan ya, ada jaminan-jaminan atas liabilitas jangka panjang, itu kan teman-teman sebagai auditor harus mengidentifikasi kenapa, karena itu tadi itu auditor bukan hanya make sure apakah angka yang ada di laporan posisi keuangan, angka yang ada di laporan laba rugi itu sudah tepat. Nah, selain itu ada pula kelengkapan seperti apakah yang diungkapkan itu sudah cukup. Nah, itu terkait dengan nomor 4. Kalau misalkan ada ternyata utang-utang yang melibatkan jaminan-jaminan, apalagi jaminannya merupakan aset-aset yang penting perusahaan ya teman-teman, itu diungkapkan. Dalam apa? Dalam catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Jadi intinya diidentifikasi dulu gitu. Kita harus mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasinya dengan cara apa? Kadang satu tujuan audit itu bisa saja kita cover dengan berbagai dengan berbagai prosedur. Kita nggak cukup ngelihat buktinya secara langsung, kita nggak cukup cuma ngelihat bukti, oh iya udah ini ada surat perjanjian kreditnya, sudah ada SPK-nya nih antara debitur dengan kreditor misalkan seperti itu. Nah, SPK itu kan sebenarnya kita bisa mengkonfirmasi lebih lanjut dengan cara inquiry to the client. Nantinya kenapa? Karena kita akan menjawab tujuan audit nomor 4 ini, apakah dari seharusnya sih ada ya tercantum, hanya saja memang perlu digali lebih lanjut lagi gitu, apakah memang utang ini ada jaminannya Bu, ada apa sih aset yang dijaminkan atas utang ini. Nah, itu kan bisa digali melalui inquiry. Oke, nah kemudian teman-teman, adapun ternyata mata uang fungsional daripada audit teman-teman nanti pada saat teman-teman ngaudit, misalkan adalah rupiah mata uang fungsionalnya, disajikan harus dalam rupiah dan ternyata itu ada liabilitas yang dinyatakan dalam valuta asing gitu. Ada transaksi bukan rupiah, nah maka ini ada tujuan audit
lainnya, yaitu seperti ini, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca itu sudah dikonversi ke rupiah, di mana kita asumsikan rupiah itu merupakan mata uang fungsional dari auditingnya teman-teman dengan kurs tengah Bank Indonesia pada laporan posisi keuangan atau per tanggal teman-teman ngaudit, tanggal tutup bukunya kapan, karena bukan hanya liabilitas jangka panjang sih ya, semua item-item di laporan keuangan yang memang ditransaksikannya bukan pada mata uang fungsional, maka harus ditranslasikan. Itu harus ukur ulang lagi ya. Ukur ulang lagi berapa sih porsi rupiahnya. Seperti itu, nanti bisa masuk kepada, berarti atas nomor 5 ini ada kemungkinan apa kira-kira teman-teman secara akuntansi? Laba rugi selisih kurs ya. Atas nomor 5 berarti nanti teman-teman, jadi ya itu tadi ya, di awal kayaknya Bu Era udah jelasin juga kalau teman-teman jadi auditor benar-benar di sini dituntut kita berbagai hal, mau tidak mau harus tahu ya, terkait akuntansi keuangan juga harus tahu. Nanti kalau misalkan sudah kita translasikan, kemudian kemungkinannya apa? Oh ya, ada laba rugi selisih kurs juga, seperti itu. Nah, nomor 6 ya teman-teman. Nah, di sini nomor 6 beban bunga ya, beban bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang itu memang sudah tercatat juga atau sudah diamortisasi dengan tepat ya. Itu. Untuk apa? Untuk obligasi, untuk liabilitas itu, liabilitas jangka panjang terutama obligasi. Nah, nanti obligasi itu kan di awal itu diukurnya dengan mengukur nilai wajarnya ya teman-teman. Nilai wajarnya itu ya nilai wajar, kalau teman-teman ingat akuntansi keuangan menengah 2 ya kalau tidak salah, D2, itu pada saat pengakuan awal itu nanti teman-teman mempresent value-kan ya, mempresent value-kan nilai pokok dari utangnya, kemudian mempresent value-kan juga bagian dari bunganya. Nah, itu pengakuan awalnya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana pengakuan setelah pengakuan awal? Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara cost amortize. Jadi, biaya yang awal tadi kemudian diamortisasi ketika memang ada premium dan diskon. Dan premium dan diskon ini terjadi karena selisih antara bunga yang stated rate dengan market rate pada saat si obligasi tersebut diterbitkan teman-teman. Itu ya. Kemudian nomor 7, tujuan audit lainnya yaitu biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan betul telah terjadi, kemudian dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Nah ini, dan merupakan beban perusahaan. Kemudian nomor 8, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi gagal bayar ya atau bank default. Nah, kemudian bagi nomor 9, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Untuk poin nomor 9, teman-teman, untuk poin nomor 9 itu bisa saja dihadapi perusahaan ketika memang perusahaan ini misalkan minjemnya jangka panjang, teman-teman. Akan tetapi ternyata cicilan pokoknya itu dilakukan per tahun. Kalau obligasi itu biasanya pokoknya dibayarkannya nyicil juga apa di akhir jatuh tempo teman-teman kalau obligasi? Akhir jatuh tempo. Di akhir jatuh tempo. Itu kan kalau obligasi ya, betul. Terima kasih atas jawabannya. Akan tetapi ada pula kewajiban atau liabilitas jangka panjang lain yang tidak sama dengan obligasi. Itu kalau obligasi ya mungkin tidak ada
tidak ada isu terkait dengan nomor 9. Misalkan kenapa? Karena kalau misalkan obligasinya jatuh temponya katakanlah 5 tahun, di tahun pertama, di tahun kedua ya obligasi itu akan tetap jadi jangka panjang terus, tidak ada bagiannya kewajiban lancar. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh teman nih bahwa memang atas pokok obligasinya dibayarkan di akhir jatuh tempo, maka tidak ada isu seperti ini. Isu nomor 9 itu teman-teman akan dapatkan ketika auditinya teman-teman ada utang piutang di mana di SPK-nya misalkan surat perjanjian kreditnya itu ada bahwa yang reguler dibayar itu bukan hanya bunga, akan tetapi ada pula misalkan pokok yang terus dilunasi secara reguler, katakanlah 1 tahun sekali. Misal ketika 1 tahun sekali teman-teman, ketika 1 tahun sekali, contohnya misal auditinya teman-teman di tahun 2017, di 2017 punya utang 500 juta, dicicil pokoknya selama 5 tahun. Di 2017 tuh kemudian cicilan pertama itu akan dibayarkan di Maret misal 2018 atas laporan keuangan Desember 2017, maka yang akan dilunasi di Maret 2018 merupakan liabilitas jangka pendek. Jadi teman-teman reclass, teman-teman reklasifikasi awalnya. Awalnya pada saat teman-teman terbitkan atau pada saat transaksi awal memang kita akan mencatat cash pada long term liability nih 500 juta, nggak masalah kayak gitu. Akan tetapi karena ada isu nomor 9, maka atas bagian 100 juta yang memang akan dilunasi di Maret 2018, di mana kan dari Desember 2019 ke Maret kan deket ya teman-teman ya, dekat. Nah, makanya atas 100 juta itu, atas bagian angsuran yang pertama itu akan teman-teman reklas, sehingga auditinya teman-teman itu di neracanya auditi itu kelihatan bahwa 100 juta merupakan porsi jangka pendeknya, kemudian 400 jutanya masih jangka panjang. Secara total kalau ditambah sama aja 500 juta juga, hanya saja kita sajikannya ya memang sesuai dengan kenyataannya bahwa ya memang di SPK-nya tertulis ini itu akan dibayarkannya tahunan. Nah itu mungkin nggak jadi concern, mungkin lupa gitu auditinya, nggak berfokus terhadap itu sehingga ada misstatement kecil yang harus teman-teman lakukan reklasifikasi sebagai auditor. Itu ya. Kemudian terkait dengan nomor tujuan audit nomor 10, liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan. Nah, ini sudah jelas ya, selalu ada pengungkapan gitu. Jadi teman-teman juga harus memastikan kecukupan daripada disclosure dari CALK masing-masing akun, karena masing-masing akun beda sendiri ya nomor-nomor CALK-nya gitu. Tahu kecukupan CALK-nya dari mana, Bu? Dari PSAK. Dari PSAK atas akun-akun itu dan aturan Bapepam 8G7 teman-teman atas kecukupan apa-apa aja sih yang harus diungkapkan. Gitu. Nah, ini sesuai dengan nomor 10 ini tadi klasifikasinya, kemudian pengungkapannya itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang memang diterapkan oleh auditinya teman-teman, baik etap atau mungkin ada yang EMKM yang mau diaudit juga nanti pakai SAK EMKM, terus juga ada pakai SAK, walaupun etap ini kabarnya ya akan digantikan dengan SAK publik ya teman-teman ya, entitas publik. Entitas privat, entitas publik. Nanti rencananya akan akan di switch si SAK etap ke SAK entitas privat EP. Nah,
karena pertama kali yang didesain adalah tujuannya, maka nanti teman-teman juga akan mendesain atau melakukan ya namanya audit prosedur. Nah, ini adapun audit prosedur yang disarankan atas tujuan yang sudah teridentifikasi. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal control atas liabilitas jangka panjang. Nomor pertama itu mengevaluasi internal kontrolnya dengan cara apa, Bu? Kan kemarin Bu Hera udah jelasin setidaknya ada 4 ya teman-teman: confirmation, observation, recalculation, reperformance, inspection, inquiry, dan analytical review prosedur. Nah, untuk mengevaluasi internal control ini salah satunya teman-teman bisa menggalinya dengan cara wawancara, bisa dengan inquiry, terus kemudian teman-teman bisa melaksanakan inspeksi langsung, tes transaksi ke dokumennya bisa. Itu internal kontrolnya. Tapi nomor 1 ini benar-benar karena ini adalah capital acquisition, maka yang akan teman-teman tanya ini adalah terkait dengan penerbitan utang liabilitas jangka panjang dan juga penerbitan ekuitas ya teman-teman. Nah, kemudian untuk prosedur nomor 2, teman-teman akan mendapatkan dan memeriksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang. Jadi mutasinya apakah ada penambahan daripada utang. Nah, itu teman-teman akan dapatkan dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen legalnya. Dan kemudian digali juga ya informasi-informasi lain agar tadi teman-teman dapat mengidentifikasi apakah si aset ini ternyata liabilitas ini ada nggak sih aset yang dijaminkannya, ada agunannya tidak sih gitu. Jadi tidak hanya melihat langsung ke dokumennya, kan, tetapi tetap kita laksanakan inquiry, wawancara ke auditinya. Nomor 3, mengirimkan konfirmasi ya, bisa mengirimkan konfirmasi ke bank. Dalam hal ini adalah banknya ya memang sebagai kreditur ya teman-teman. Gitu, apa saja yang harus dikonfirmasi? Nah, beberapa yang bisa dikonfirmasi terkait dengan plafon kredit, kemudian saldo utang per periode yang kita audit ya, pertutup bukunya, kemudian tingkat bunganya, kemudian jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Nah, ini jaminan kredit bukan hanya bisa didapatkan dari inquiry ke klien, tapi lebih akurat sih kita konfirmasi ke pihak ketiga secara tertulis, kirim konfirmasi. Nah, nomor 4, teman-teman meminta salinan perjanjian kredit yang SPK tadi ya, surat perjanjian kredit yang akan teman-teman simpan sebagai permanent file. Ketika memang auditinya teman-teman itu audit yang recurring ya, terus menerus gitu, misalkan sekarang auditinya teman-teman, nah kemudian nanti tahun depannya juga akan diaudit juga oleh teman-teman juga. Nah, itu dijadikan permanent file ke tahun, tidak teman-teman minta lagi karena memang dengan asumsi perjanjian kreditnya kan jangka panjang. Tapi sebenarnya kalau misalkan ini dijadikan permanent file, teman-teman juga sebenarnya walaupun ini klien yang terdahulu, harus teman-teman nanti pada saat tahun depannya teman-teman ngaudit harus ditanya juga sih terkait dengan ini, apakah ada adendum yang mungkin ada ya, kan bisa aja ada adendum perjanjian dan lain sebagainya, itu perlu ditanyakan juga. Oke, kemudian untuk prosedur nomor 4 ya teman-teman, ini terkait dengan prosedur memeriksa apakah perolehan atau penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari direksi. Nah, ini kan berarti teman-teman harus memeriksa terkait dengan otorisasi kan, apakah additional dari liabilitas tadi, mutasi liabilitasnya itu memang sudah disetujui. Nah, prosedur nomor 6 memeriksa perhitungan bunga. Kalau memeriksa perhitungan bunga, kira-kira terkait dengan prosedur apa teman-teman? Recalculation, reperformance atau apa?
recalculation Bu mungkin. Recalculation. Kira-kira mungkin ada teman-teman yang bisa bisa menjelaskan atau ada gitu di gambaran teman-teman kalau nanti teman-teman sebagai auditor melakukan recalculation, apa sih yang akan teman-teman lakukan? Kevin mungkin sekalian aja Kevin. Pakai tabel amortisasi gitu nggak sih Bu? Soalnya biasanya gitu. Iya bisa ya. Iya Bu. Dan bicara tabel amortisasi atas obligasi ya teman-teman ya. Iya Bu. Ada di ini teman-teman, ada di AKM 2, teman-teman pakai KISO ya bukunya ya? Atau pakai Iya Bu. Pakai KISO berarti nanti boleh mungkin kalau teman-teman iseng-iseng gitu ya, iseng-isengnya teman-teman buka KISO di chapter 14 itu ada tabel perhitungan amortisasi atas bonds payable atau notes payable jangka panjang juga sama aja. Nah nanti di situ teman-teman sudah betul ya yang dijelaskan oleh Kevin. Jadi teman-teman punya seperti kertas kerjanya apa? Kertas kerjanya schedule amortisasi yang sama gitu dengan KISO. Nanti ada yang namanya schedule schedule pembayaran bunga. Nah, schedule pembayaran bunga itu kalau kita lihat misalkan si auditornya teman-teman menerbitkan si obligasi itu berbeda ya antara antara rate stated-nya sama yield-nya sama pasarnya, berarti untuk membayar bunga reguler tiap tahunnya itu menggunakan prinsipal dikalikan dengan stated rate. Nah, itu adalah kas yang keluar ya, antar interest yang terus keluar. Nah, akan tetapi berbeda halnya dengan interest expense yang akan tercatat, itu adalah merupakan nanti perhitungannya dapatnya dari yield-nya teman-teman dikalikan dengan bukan carrying value, dengan nilai wajar utang. Nah, bisa berbeda antara interest expense dengan kas yang dibayarkan atas interest. Kas yang dibayarkan atas interest dengan si interest expense akan berbeda ya. Kalau antara stated rate sama yield-nya pada saat penerbitan itu berbeda gitu ya teman-teman, kurang lebih untuk menghitung si perhitungan bunga. Jadi teman-teman akan membuat tabel amortisasi sebagai auditor. Nah, kemudian nomor 7 prosedurnya memeriksa apakah ada liabilitas jangka panjang yang diperpanjang setelah laporan posisi keuangan. Nah, itu tadi yang Ibu sempat singgung sedikit, mungkin ada adendum kontraknya, ada perubahan SPK-nya. Nah, ini harus teman-teman konfirmasi terus, walaupun ini kan liabilitasnya jangka panjang Bu, dan ini kan udah kita masukkan nih ke bukti permanen kita, permanen file kita nih SPK-nya, maka kita nggak perlu dong untuk menanyakan ulang. Tapi ternyata perlu banget ya, karena kan kita harus selalu skeptis ya teman-teman, mencari terus kira-kira apa sih bukti lagi yang untuk meyakinkan kita dalam memberikan opini. Jadi nomor 7 itu kita harus tanya ulang lagi ke klien kita, itu apakah ternyata ada yang diperbaharui kontraknya dan lain sebagainya gitu. Ataupun mungkin di liabilitas jangka panjang teman-teman mungkin ada salah satu isu juga teman-teman, isu restrukturisasi utang. Kalau misalkan ternyata kita berarti kan ini posisinya auditi teman-teman sebagai penerbit kan. Kalau di siklus ini nih yang sedang kita pelajari sebagai penerbit utang atau sebagai debitur ya. Nah, sebagai debitur, ketika si debitur atau auditinya teman-teman ternyata tersendat dalam pembayarannya, mungkin dari pihak kreditur itu nggak langsung ya udah deh kita hapuskan, nggak kayak gitu. Upayanya tuh macam-macam, bisa dengan cara merestrukturisasi utang. Ya udah deh kalau misalkan tidak bisa bayar pokok awalnya 500 juta, kita coba turunkan ke 300 juta.
Nah, ataupun kalau misalkan memang tidak bisa bayar kemarin-kemarin dengan tingkat annual rate bunganya 9%, diturunin deh jadi 7% dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan restrukturisasi utang, teman-teman. Kalau ada restrukturisasi utang, nah teman-teman berarti di sini harus memake sure dulu pada saat restrukturisasi itunya di ACC, misalkan sudah ada kesepakatan untuk meng-ACC restrukturisasi utang tersebut, maka bisa saja utang secara perlakuan akuntansi ya, utang awalnya nanti teman-teman hilangkan dulu, hapuskan dulu, lalu akan memunculkan utang baru pada saat utang itu memang secara legal sudah direstrukturisasi gitu. Jadinya 500 jutanya hilang dulu. Setelah direstrukturisasi, dihitung kembali utangnya yang terhutang itu menjadi 300 juta. Nah, itulah yang diakui ulang. Nah, ini isu-isu ini juga boleh kalau teman-teman sambil ngopi nanti sore dibaca juga di AKM 2 di Kisonya yang chapter 14 itu teman-teman, karena ada isu seperti itu pada akun ini. Jadi benar-benar kalau ngaudit ya kita ya itu tadi harus tahu akun ini tuh ada kemungkinan apa sih di klien kita gitu. Kemudian apa? Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut, atas seluruh bukti pemerolehan bukti-bukti audit untuk perusahaan yang berelasi itu kalau nggak salah ada di SA berapa teman-teman? Seri 500 ya, 515 atau berapa? Saya lupa, tadi saya buka. Ini nanti untuk prosedur yang berelasi itu ada tersendiri ya teman-teman, nanti bisa dibuka di yang seri 500-nya kan ada turunan-turunan itu. Nanti dicoba dibaca. Nah, kemudian di sini seandainya ada utang sewa, periksa apakah pencatatan dan penyajiannya di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan PSAK 30. Ini saya coret ya karena mungkin ini PPT-nya ini tahun-tahun di bawah tahun 2020. PSAK 30 digantiin dengan PSAK berapa teman-teman? Terkait dengan sewa digantikan ke PSAK berapa? 73 ya teman-teman. Nanti berarti terkait dengan sewa nanti teman-teman bisa make sure di PSAK 73. Jadi ada beberapa PSAK baru yang disahkan ya, yang diterapkan di 2020 walaupun memang boleh diterapkan lebih awal dulu ya. Tapi resminya di 2020 ada apa aja 71 ya, 71 instrumen keuangan di mana menggantikan PSAK 50, 55 dan 60. Kemudian untuk revenue recognition di PSAK 72, kemudian untuk PSAK terkait dengan sewa itu ada di PSAK 73. Nah, kemudian untuk prosedur selanjutnya periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, teman-teman sebenarnya ini bisa saja ya prosedurnya satu tujuan audit atau satu prosedur itu bisa saja menjawab beberapa tujuan audit. Kalau teman-teman misalkan menginquiry daripada klien teman-teman, mungkin teman-teman bisa dapat tujuan audit nomor 10 bisa tercapai, misalkan terus tujuan audit yang lainnya terkait dengan agunan juga bisa tercapai juga. Gitu. Jadi bisa saja nantinya satu prosedur audit itu menjawab beberapa tujuan audit atau sebaliknya satu tujuan audit itu bisa di cover dengan beberapa prosedur.